Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang mekanisme obat Loxaprofen. Pertama, kami akan memperkenalkan diri anggota kami. Kenalkan, nama saya Sofia Zahra Nabila, NIM 119-2670 dari Farmasi C. Selanjutnya, saya sendiri, Amri Arif, NIM 119260022 dari kelas Farmasi C. Saya Zalfa Fatinisa, NIM 119260131 dari Farmasi C. Saya Kila Nurfanisa, NIM 119260146 dari kelas Farmasi C. Saya Renanda Nathanael, NIM 119260165 dari Farmasi C. Jadi, yuk kita simak penjelasannya. Oke, kita yang pertama akan membahas tentang gambaran umum Loxaprofen. Apa sih itu Loxaprofen? Loxaprofen itu ialah obat golongan antiinflamasi non-steroid turunan asam propionat yang memiliki kegunaan untuk mengurangi peradangan dalam berbagai kondisi seperti sakit kepala, sakit gigi, nyeri dada, nyeri sendi, nyeri otot, dan nyeri haid. Loxaprofen ini bekerja dengan menghambat siklooksingenase dengan menghambat sintesis dari prostaglandin, di mana siklooksingenase ini terdiri dari dua macam, yaitu siklooksingenase 1 yang memiliki fungsi seluler seperti produksi lendir, dan siklooksingenase 2 atau COX-2 yang akan diinduksi dalam tubuh manusia ketika pasca cedera atau rangsangan yang bertanggung jawab dalam mediasi peradangan atau nyeri. Lalu, bagaimana kerja dari Loxaprofen ini sendiri? Yaitu dengan menghambat kedua isomer siklooksingenase sehingga mengakibatkan berkurangnya beberapa ekspresi mediator nyeri, peradangan, dan demam. Lalu Loxaprofen ini sendiri juga memiliki beberapa efek samping, diantaranya yaitu gangguan pencernaan, diare, susah BAB, kelainan darah, mual muntah, anemia, anoreksia, dan leukopenia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fase farmasetik dari obat Loxaprofen. Obat Loxaprofen sendiri merupakan turunan dari asam propionat atau asam propanoat dengan rumus molekul yaitu C15H18O3 dengan berat molekulnya yaitu 246 gram per mol. Biasanya bentuk sediaan dari obat Loxaprofen sendiri yaitu berbentuk tablet, sehingga cara pemakaiannya yaitu secara oral. Adapun proses farmasetik yang terjadi pada obat Loxaprofen yaitu ketika kita mengkonsumsi secara oral, ketika obat telah sampai pada lambung, maka Loxaprofen akan terurai menjadi molekulnya karena Loxaprofen sendiri bersifat asam lemah. Namun ada sebagian obat yang terurai menjadi ionnya. Adapun kelarutan dari Loxaprofen sendiri yaitu bersifat hidrofilik. Setelah melalui proses farmasetika, maka obat akan berpindah dari kompartemen satu ke kompartemen lainnya untuk menghasilkan efek farmakologi, di mana proses ini disebut dengan proses farmakokinetika obat. Proses farmakokinetika obat terdiri dari 4 tahap. Yang pertama yaitu proses absorpsi, proses distribusi, proses metabolisme, serta proses ekskresi. Setelah obat mengalami pelepasan di lambung, maka obat akan mengalami proses absorpsi. Beberapa obat diabsorpsi di lambung, namun usus halus menjadi tempat absorpsi paling utama karena memiliki permukaan absorpsi yang tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi antara lain yaitu besar kecilnya partikel obat, derajat ionisasi, dan juga pengaruh daya larut obat. Loxaprofen merupakan suatu obat yang bersifat asam lemah sehingga pada lambung, Loxaprofen akan mengalami sedikit ionisasi dan akan banyak terabsorpsi. Sedangkan di usus, obat Loxaprofen akan mudah terurai menjadi bentuk terionisasinya dan akan menurunkan tingkat absorpsi Loxaprofen itu di dalam usus. Loxaprofen merupakan obat kelas 1, yaitu obat dengan kelarutan dalam air yang tinggi atau disebut dengan hidropolik dan memiliki permeabilitas yang tinggi. Sedangkan membran gastrointestinal kan suatu membran yang bersifat lipofilik. Sehingga obat Loxaprofen ini butuh suatu pembawa atau karier untuk melewati membran dalam saluran gastrointestinal.
Obat ini akan terabsorpsi selama 4-6 jam setelah pemberian. Makanan akan menyebabkan tingkat absorpsi suatu obat Loxaprofen ini menjadi berkurang. Setelah obat terabsorpsi, maka obat akan masuk ke vena porta dan akan didistribusikan. Namun sebelum didistribusikan, obat terlebih dahulu dimetabolisme di hati sehingga tingkat bioavailabilitasnya berkurang sebesar 95%. Distribusi obat merupakan suatu penghantaran obat dari saluran sistemik ke jaringan dan cairan tubuh yang lainnya dan disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor aliran darah. Pertama-tama, obat akan didistribusikan suatu organ yang memiliki tingkat aliran darah yang tinggi atau perfusi yang tinggi. Setelah memasuki tahap distribusi pertama, maka obat akan memasuki tahap distribusi kedua, di mana obat akan memasuki suatu organ yang tingkat perfusinya kurang baik. Nah, pada tahap ini, obat akan masuk ke kompartemen plasma, di mana obat akan terikat oleh protein sampai protein tersebut jenuh. Maka obat-obat yang belum terikat oleh protein plasma akan masuk ke kompartemen selanjutnya, yaitu kompartemen cairan ekstrasel, di mana pada cairan ini ada kemungkinan obat akan berikatan dengan reseptor. Jika obat berikatan dengan reseptor yang sesuai, maka obat akan menimbulkan efek farmakologi. Sedangkan ketika obat berikatan dengan reseptor yang tidak sesuai, maka obat akan menimbulkan suatu efek samping. Ketika reseptor yang ada di cairan ekstrasel sudah jenuh, maka obat Loxaprofen akan masuk ke depo dan cairan intrasel, di mana di depo dia akan berikatan dengan depo dan menghasilkan suatu cadangan. Dan pada cairan intrasel, obat akan berikatan dengan reseptor dan menimbulkan efek farmakologi. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi distribusi yaitu struktur dari obat itu sendiri, di mana obat Loxaprofen bersifat hidrofilik, sehingga tingkat distribusinya itu sangat lambat atau kurang baik. Distribusi obat juga dipengaruhi oleh volume distribusi. Loxaprofen sendiri memiliki volume distribusi sebesar 0,16 liter per kilogram, di mana hal itu menunjukkan bahwa perbandingan antara jumlah obat Loxaprofen di dalam tubuh dengan kadar obat dalam darah itu sangatlah kecil, sehingga dia memiliki konsentrasi dalam darah yang tinggi karena banyak terikat oleh protein plasma. Volume distribusi yang kurang dari 5 liter ini menandakan bahwa obat Loxaprofen hanya akan didistribusikan dalam kompartemen vaskular saja. Tahap selanjutnya yaitu obat di metabolisme. Metabolisme obat bertujuan untuk mengubah obat yang non-polar menjadi polar agar dapat diekskresi melalui ginjal atau empedu. Biasanya, obat di metabolisme dari bentuk aktifnya menjadi inaktif. Namun pada obat Loxaprofen, obat diberikan dalam bentuk inaktif, kemudian setelah dimetabolisme di dalam tubuh baru akan berubah menjadi bentuk aktifnya. Pada saat obat didistribusi ke dalam pembuluh vena di saluran cerna, obat akan berpindah ke dalam pembuluh yang melewati hati, yaitu vena porta. Di dalam hati ini akan terjadi proses metabolisme. Selain di hati, tempat metabolisme lain yaitu ada di dinding usus, ginjal, paru-paru, darah, otak, kulit, dan lumen kolon. Reaksi metabolisme terjadi dari reaksi fase 1 dan reaksi fase 2. Dalam reaksi fase 1, obat mengalami oksidasi, reduksi, dan hidrolisis yang akan meningkatkan polaritas. Di reaksi fase 1 ini, obat Loxaprofen akan dikonversi menjadi bentuk aktifnya, yaitu trans-alkohol metabolit oleh karbonil reduktase. Dalam proses yang sama juga akan terbentuk cis-alkohol metabolit meski hanya akan membalas sedikit aktivitas farmakologi. Metabolit aktif tadi akan menunjukkan aktivitas antiinflamasinya dengan menghambat enzim yang bernama siklooksigenase, yang kemudian akan menahan pembentukan prostaglandin yang merupakan penyebab dari rasa sakit dan inflamasi. Di reaksi fase 2 ini terjadi konjugasi yang akan meningkatkan obat atau metabolit secara kovalen dengan molekul polar seperti karbohidrat atau asam amino, yang menyebabkan obat lebih larut air untuk nantinya diekskresi. Konsentrasi obat yang berhasil menembus akan berkurang karena di proses metabolisme ini, obat mengalami juga yang namanya first pass metabolism. Ekskresi obat artinya eliminasi atau pembuangan obat dari tubuh. Sebagian besar obat dibuang dari tubuh oleh ginjal melalui urin, melalui empedu ke dalam usus dan keluar bersama feses, juga dapat dibuang melalui paru-paru,
eksokrin, dan kulit. Obat diekskresi di dalam ginjal melibatkan proses filtrasi glomerulus, sekresi aktif di tubulus, dan reabsorpsi pasif di sepanjang tubulus. Sekresi tubulus ginjal meliputi proses transport aktif. Reabsorpsi dari tubulus ginjal akan menghilangkan obat yang telah masuk ke dalam tubulus ginjal melalui filtrasi glomerulus dan sekresi tubulus. Laju reabsorpsi dari tubulus ginjal itu dipengaruhi oleh pH dan aliran urin tubulus. Loxaprofen di dalam tubuh mengalami 50% ekskresi renal dan 20% hingga 30% sisanya diekskresi menjadi feses. Waktu paruh dari loxaprofen itu sekitar 15 jam dan dosis yang dibutuhkan untuk mencapai konsentrasi yang steady yaitu 2 hingga 3 dosis. Pembahasan selanjutnya adalah tentang farmakodinamika obat loxaprofen. Obat loxaprofen tergolong ke dalam obat non-steroid anti-inflammatory drugs. Obat ini memiliki senyawa turunan asam asetat, asam propionat, pirazol, dan zat kimia lainnya. Obat ini berefek kepada tubuh sebagai analgesik, antipiretik, dan juga pereda rasa sakit khususnya di otot atau muskuloskeletal. Bagaimana mekanisme kerja dari obat loxaprofen ini? Loxaprofen bekerja dengan menghambat kerja dari enzim siklooksigenase secara non-selektif. Enzim siklooksigenase ini berperan penting dalam jalur metabolisme asam arachidonat. Asam arachidonat ini berperan penting dalam sintesis prostaglandin. Nah, prostaglandin ini merupakan agen atau salah satu agen dalam penghantaran rasa nyeri di dalam tubuh kita. Dalam hal ini adalah di otot atau di muskuloskeletal. Oleh karena itu, loxaprofen seringkali digunakan sebagai pereda rasa sakit dari para atlet yang terkena dari cedera.